Halo, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan Video. Oke, apa kabar kamu semua dan macam mana trading forex untuk minggu ini? Jadi analisis saya itu, kalau yang follow saya punya analisis itu, di dalam 8P yang saya buat, 5 daripada 8P itu kita profit memang kau-kau. Jadi di dalam jumlah keseluruhan setakat ini, dalam 5P yang kita profit tuh, emas saja gold kita sudah profit dalam 230 pips, dan P euro, euro USD, euro CAD, euro JPY, dan euro CHF, dan euro AUD kita profit memang hebat-hebat lah. Jadi tahniah kepada kamu yang sudah mendapat profit untuk minggu ini. Kalau sudah profit tuh jangan lupa ibu bapak dulu, lepas tuh kalau sudah bagi seadanya untuk ibu bapak, akan berikanlah sedikit sedekah kepada kawan-kawan dan ahli-ahli keluarga lah. Jadi kamu jangan lupa tengok analisis untuk minggu ini. Kita akan buat analisis juga untuk P yang sama untuk minggu hadapan. Jadi bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan lonceng juga, supaya setiap kali saya upload video tentang pelajaran-pelajaran forex ataupun analisis forex, kamu akan dapat notifikasi dan kamu tidak akan ketinggalan apa yang saya upload. Jadi seperti biasa, kita akan masuk di dalam chart dan kita akan tengok macam mana dan di mana entry kita untuk minggu seterusnya. Oke, bagi Anda yang pertama kali menonton video saya dan belum punya account forex, kok kamu boleh tekan link di bawah, dan di bawah description tuh kamu boleh tekan link di bawah description. Lepas tuh kamu boleh WhatsApp saya apabila kamu sudah siap register, dan lepas tuh saya akan masukkan kamu dalam grup Telegram supply and demand sabahan trader. Jadi master sudah semua dalam tuh. Untuk tidak buang masa, mari kita masuk dalam chat dan kita tengok di mana part-part entry kita untuk minggu hadapan. So saya tidak review lagi on profit kita untuk minggu ini. Jadi kita akan teruskan dengan best entry level kita untuk minggu hadapan. Oke, let's go. Kita akan mulakan dengan kita punya analisis, weekly analysis. Jadi kita bermula daripada GBP USD, lepas itu kita akan ikut urutan ya. Di sini Euro USD, XA USD atau gold, dan P untuk Euro. So, kita akan mulakan dengan analisis kita. Jadi first kali saya tengok GBP USD ya. GBP USD untuk analisis minggu ini kita kena lipat sebanyak 30 pips, oke. Oke, so di mana kita entry untuk minggu hadapan? So di sini kita ada satu demand zone. Dan sebelum kita mencari supply zone, so kita kena tengok supply zone ini ada di break, sudah di break ataupun tidak. So kita punya supply zone sudah di break di sini. Jadi apa yang patut kita buat adalah kita expect price akan mencari supply zone yang sebelumnya, oke. So semestinya supply zone yang sebelumnya adalah di sini, ya kan? So terus kita tarik base kita di sini untuk swap zone buy. Kita kena buy lah sebab dia sudah break kan. So price belum sampai lagi untuk di open price, dan kalau di shadow price sudah sampai. So dia ini kategori sudah sampai. So apa yang patut kita buat adalah kita expect price akan naik. Kita expect price akan mantul naik ke atas sampai di mana tuh, mungkin kita tengok di sini satu area yang sangat kuat di sini. So kemungkinan sampai di sini ya, kita punya TP pertama. Jadi kita expect price akan naik. So kita akan try entry untuk kita expect price akan retest balik kita punya swap zone entry sini ya. Base level kita expect price akan masuk di dalam base kita di sini. Pas itu kita expect price akan naik. So ini untuk GBP USD ya, sebanyak 180 pips. Oke. So ataupun paling shock kita entry sebab price sudah mengambil kita punya swap zone di sini base. So kita expect price kita entry di shadow sini aja, oke, di area sini. Oke ya, saya tanda
So kamu boleh PO di sini untuk buy limit. Untuk GBUSD kita kena PO. Saya tulis buy limit BL di sini. Lepas tu kita boleh lagi entry di sini untuk apa? Buy stop BS buy stop. Oke. So kamu boleh entry buy stop di sini untuk layer, dan kamu boleh entry buy limit di area sini untuk entry kita. So ini untuk GBP/USD. So kamu ingat GBP/USD ini dia punya setup. Oke, so untuk seterusnya yaitu Euro USD. Oke, Euro USD kita kecilkan sedikit. Oke. So di sini kita ada satu supply zone yang sangat kuat. Oke, supply zone yang sangat kuat lah di sini. Oke, sehingga kan retest yang sini 1 2 3 ini tidak mampu untuk membreak kita punya supply zone. Jadi kita expect price akan sampai di sini saja. Oke, kita expect price akan sampai di sini. So kita marking dulu. Kita expect price akan sampai di sini saja. Oke. Tetapi kita tidak entry untuk sell limit. Oke. Ingat kita tidak entry untuk sell limit, tapi kita entry untuk buy sell stop. Oke ya. Ini kamu kena ingat. Oke, kena ingat. Kita entry di sini untuk sell stop. Oke. Sell stop. Oke, SS. So kamu kena entry sell stop di sini, dan di mana kita punya stop loss seperti biasa kita letak di atas si shadow inilah. Oke ya. So kita expect price akan naik. Kita tidak tahu sampai mana price akan naik, tapi apa yang pasti price akan membuat penurunan sampai di sini. Oke, sampai di one way. Kita tengok sampai di sini. Oke, satu. Apa yang kamu nampak sini? 1, 2, dan banyak lah. Ya, saya copy dulu di sini ada, di sini ada. So ini ada 2. Kita punya supply zone. So kita expect price akan sampai di sini. Ya. Jadi kita tidak expect yang price kita akan entry sharp di atas, tapi kita expect price akan membuat penerjunan, dan kita follow, kita punya entry kita follow lah. Kita follow price membuat penerjunan. So, kita profit dalam lebih kurang 80 pips. Sebab kita tidak boleh expect yang price akan sampai di sini saja. Sebab walaupun ini supply zone yang kuat, kemungkinan besar price akan tembus. Dan kita tidak tahu sampai di mana price tembus, dan yang pasti price akan membuat penurunan. Oke. So, kita expect price membuat penurunan, dan kita punya SL di atas. Kita punya SL di sini, stop loss. Dan kita punya TP di sini. Oke, TP ya. Jadi, kalau price tembus, stop loss kita belum lagi aktif sekiranya price belum membuat penurunan. So, ini ada satu teknik yang sangat safety lah. Oke. So, saya akan teruskan dengan gold. Gold kita profit sebanyak 200 lebih ya. Oke, so sebanyak 200 lebih. Saya expect price akan naik dan cun-cun sampai di area sini. Dan price membuat penurunan lah daripada sini to sini ya. So, kita expect kita profit dalam 280 pips. So, kita profit banyak lah di sini. Dan ini kita punya TP yang kedua, kita ada di sini. So, sebanyak 300 lebih kalau tidak silap. 300 lebih, 400. Oke, so kita expect price akan membuat apa untuk minggu hadapan. Oke, so kita tengok dulu. Oke, so apa yang saya nampak adalah di sini ada satu bridge. So, kita coba untuk membuat satu setup bridge. Tapi bukan untuk stop loss, buy limit, oke? So, ini kamu kena ingat,
Kita bukan buat untuk buy limit di sini. So, apa yang pasti kita nampak price sudah membuat kenaikan terlalu tinggi lah. Dan kita tidak pikir lagi yang kita akan price akan membuat penurunan. Sekiranya price membuat penurunan, kita tidak akan lagi membuat sell, oke? So, apa yang pasti kita follow trend untuk buy stop ataupun buy limit. Jadi, so kita cari swap zone. Bukan swap zone, kita ada base entry untuk buy di sini. Base untuk buy di sini, jadi kita expect price akan membuat penurunan sampai di sini. So saya sebab itu kenapa saya bagi tahu kita kena follow buy stop, buy stop bukan sell stop. So kita tidak tahu price sampai di area sini yang warna kuning ini ataupun sampai di supply sini, sebab di sini berlaku satu supply yang sangat kuat. Oke. Jadi kita membuat satu decision ataupun keputusan yang berhati-hati. So, yang ini kalau kamu follow memang confirm profit lah. Jadi, kita expect price akan turun di sini dan kita tidak tahu price akan sampai di sini saja. Dan kemungkinan besar juga price akan sampai di sini. Jadi, apa yang pasti? So, kita kena buat sell stop di area mana? Di area sini. Ya, di mana? Di stop loss kita untuk buy limit. Oke, sini ya. So, saya harap kamu paham. Ini ada susah sedikit sebab saya sudah ajar dalam pelajaran yang pelajaran yang berbayar lah maksud saya. Tapi untuk yang pelajaran yang di dalam kita punya video ini, seri belajar tuh, saya belum buat pelajaran, belum buat video secara detail lagi. Jadi kamu follow saja ini ya. So, kita akan entry di sini ya, di shadow selepas kita punya base. Oke, selepas base kita entry di area sini untuk apa? Buy stop. Ya, kita tulis buy stop. Oke, buy stop sini ya. Saya tiban tepi dulu. Oke, kita entry untuk buy stop di sini. Oke. So di sini saya buat satu range lah. Oke, di sini kita delete dulu nih. So di sini kita ada satu range ya, range yang swap zone sangat-sangat bahaya di area sini, tapi kecil-kecil lah. Jadi kita expect price akan tembus juga, tembus di area sini, tapi meninggalkan shadow dan price terus mantul naik atas. Oke. So ini kamu jangan risau. Price tetap kita pasti akan profit lah. So, sampai di mana kita punya take profit? Sampai di mana kita punya take profit? Jadi, kita agak-agak kita punya profit. Kita ambil range untuk retest. So, price akan membuat retest. Di sini ya. Kita expect price akan membuat retest di sini. Jadi, kita expect price akan sampai di area mana? Di area sini saja. Oke, so kita expect price akan sampai di sini saja. So TP kita sampai di sini saja. Kita delete nih. Oke, so TP kita sampai di sini sekitar 200 pips, tapi paling easy money ya, easy money kita simpan di bawah secret key level punya apa? Key level punya candlestick. Oke. Ini ya. So, sebanyak 180 pips. Oke, kamu nampak di sini kita letak buy stop, bukan buy limit. So, di mana kita punya SL? SL kita seperti biasa kita letak di sini. So, kita tidak mau rugi besar lah. Tidak mau rugi besar, so kita letak di area sini aja. Oke. So, ini SL kita. SL kita. So, kamu kena ikut hati-hati ya ikut Ini TP kita. Oke. Nampak di sini price membuat penurunan. Sebenarnya kita ada setup untuk setup bridge, tapi memandangkan bridge kita terlalu dekat dengan supply zone, kita expect yang kita risau, yang price akan mengambil kita punya supply zone dan membuat satu break and retest. So kita lebih baik kita buat buy stop di area di mana di area sell limit untuk setup bridge kita, itu paling selamat. Oke.
So kita teruskan dengan Euro AUD ya. Euro AUD kita sudah profit. Wah, sangat banyak ah. So saya expect yang price akan masuk di dalam sini. Di sini ya. Oke, minggu lalu saya expect price akan masuk di sini kalau tidak silap. Dan akhirnya price sudah mengambil PO kita di sini dan TAM naik sebanyak 160, 170 pips, tapi belum sampai TP. Sudah sampai TP sebenarnya. TP kita hanya di sini saja yang minggu ini, oke. So, tahan ya pada mereka yang sudah profit. Jadi, ke mana arah price lagi seterusnya? Ya, itu yang paling penting untuk minggu hadapan, oke. Kita kecilkan. Oke, kita expect price akan membuat retest. Oke, retest. So, di mana retest? So, kita ada satu base yang besar di sini ya. Sangat cantik ya. So, di mana apa kita buat? Apa yang kita expect adalah kita expect price akan masuk dalam base dan membuat penurunan sebanyak berapa? Oke, sebanyak kita sukat kita punya pool di sini. Sebab di sini satu setup flag juga dan kita expect price akan masuk di sini dan membuat penurunan sampai di sini aja lah di area demand zone kita sebanyak 200 pips, oke. Tapi kalau kamu mau easy money kamu boleh cut profit sampai di sini, oke. So kita buat di area sini untuk sini ya, untuk sell limit ya. Dan kita punya stop loss kita letak di atas shadow ini aja, tidak perlu tinggi ya. Ini SL kita, SL, oke. Ini SL dan sini TP kita, oke. So ini TP 2 dan yang ini adalah TP yang pertama, oke. So kita teruskan dengan Euro GBP. Euro GBP pun kamu profit. So sebab kita ambil di swap zone, di swap zone sini base swap zone. So siapa yang entry di swap zone nih? Ini tapi biasa. Siapa yang entry di swap zone, so base kita punya price sudah masuk sudah masuk dan kita profit sebanyak 113 pips. Tahan ya. Jadi apa yang pasti di mana entry kita seterusnya. Oke, itu yang paling penting. So kita kecilkan. So di sini kita ada satu range yang bagus lah, supply zone yang sangat cantik. Di sini tunggu kita kasih bagus-bagus sedikit. Oke. So ini supply zone yang kuat 1, 2, 3, 4 dan ini yang kelima sudah mulai membuat penurunan. Oke. Sudah mulai membuat penurunan. Jadi di mana tempat kita entry? Oke, ya. Oke, so apa yang pasti kita try lagi entry, kita tunggu entry kita di sini. Oke, siapa? Ini cuma di sini saya tidak tahu lah trigger atau tidak. Sebab kita coba entry di bagian shadow ini aja. Saya tidak tahu kita trigger atau tidak. Tapi kalau kamu boleh ambil risiko, kamu boleh terus instant entry untuk sell lah. Oke, so saya taruh sini sell limit. So memang begini cara dia untuk entry, tapi price sudah terlalu rapat. Oke, tapi tidak apa, kita expect price sampai di sini saja, mengambil kita punya supply zone dan mantul balik naik ke atas. So ini sudah ada satu bayangan lah yang price akan naik ke atas lagi. Jadi kita expect yang price akan ambil kita punya PO di sell di shadow nih dan terus membuat penurunan. So saya masuk dalam range dan price membuat penurunan sampai di mana? So sampai di swap zone nih ya. Swap zone ini besar sangat lah. So apabila swap zone ini besar, seperti biasa kita akan entry di shadow sini. Sebab apa? Di sini berlaku satu bridge ya. Ini ada satu bridge, jadi kita expect yang price akan sampai di sini. Sebanyak berapa kita TP? 1, 2, 3, 7. So 120 lah.
So di sini TP kita, TP. Jadi kamu selalu selalu tengok kiri kalau kamu setup yang ada susah. Ini sebenarnya setup yang agak susah. Oke, so kita boleh buat kita punya stop loss di area sini ya. Stop loss di sini. Oke, ini kita pindah dulu. Dan di sini SL kita. So kecil-kecil lah. Kalau kena pun tidak sakit hati. Tulang kawan saya kan. Oke, so nampak ah. So ini confirm profit, cuma saya tidak tahu sampai di mana dia punya penurunan. Saya harap sampai di sini ataupun sampai di sini. Lepas itu baru price akan mantul naik ke atas. So kalau price akan mengambil, kita punya price membuat penurunan sampai di base ini, base swap zone ini. So agak lambat sedikit untuk price naik ke atas. Tapi kalau price hanya mengambil kita punya supply zone sampai di sini, so price turun dan naik ke atas balik, cepatlah kita punya PO kena ambil. So kita teruskan dengan Eurochef. Eurochef pun kita sudah profit. Oke, so apa yang patut kita buat adalah di sini berlaku satu triangle ataupun apa itu orang bilang compressor. So di sini mungkin dalam minggu depan lah price akan membuat kenaikan. Tapi ini setup nih lagi bagus ya, lagi bagus. Kita tunggu di bagian demand zone double bottom lah, double bottom nih ya. Kita tunggu price di area sini. So di mana kita punya base, kita try untuk base di sini kali ya. Untuk saya rasa di sini. Oke, kita try tunggu di base di sinilah. Oke, di sini kalau di sini kita tengok kita ada base untuk swap zone di sini ya, nampak. Oke, kamu nampak swap zone di sini ya. Oke, ini base swap zone nih yang besar nih. Oke, so kita tunggu di sini. So kita masuk S4 balik. Jadi kita masuk S4, so kita tunggu price selesai lah. Saya rasa paling bagus kita try tunggu price di sinilah. Oke. Oke. Jadi kita buat sell buy limit di sini. Saya rasa minggu depan memang ini kita punya compression nih, kompresor nih hilang, akan siap lah. Tam naik, turun naik, dan terus tembus naik ke atas. Jadi stop loss kita seperti biasa kita letak di atas sini, di bawah nih. Bagi hormat sedikit kita punya demand zone yang ke bawah seterusnya itulah, so kita letak sini sedikit. Oke. So ini kita punya apa orang bilang SL lah. Oke. Ini SL kita. SL. Dan di mana TP kita? TP kita tidak tahu untuk minggu depan. Tapi kita untuk mau ambil profit tuh kita boleh expect yang price akan sampai di sini saja, oke. Boleh sampai di sini saja ya. Ini demand zone, supply zone inilah. Nah, ini supply zone yang nampak tuh, supply zone. So ini ada maksud supply zone di sebenarnya. Kalau kamu tahu, susah juga saya bagi tahu lah, tapi kalau kamu tahu memang kamu nampaklah setup nih. Oke ya. Kita expect sampai di sini sudah sebanyak 70 pips, oke, 70 pips. Sampai di sini aja. Sini TP kita. TP. Tapi kalau price mantul satu-satu biji ya, warna biru tuh bullish. So kita boleh expect price akan sampai di sini untuk TP yang kedua sebanyak 140 pips ya, di sini. So sorry ya semak. Jadi saya harap kamu paham apa yang saya sedang lukis nih. Oke, so kita teruskan dengan Euro NZD. Euro NZD, oke, Euro NZD kita masih decision point, tapi sebenarnya price sudah mau membuat penurunan. Jadi kita expect price akan sampai di sini aja lah.
So kita cari swap zone di sini. Di sini ada satu swap zone. Kita masuk di H1. Kita ada satu swap zone di sini. Oke, oke sini dan bukan sini swap zone kita. Ini kita punya base. Dan lepas itu kita expect price akan turun lah. Jadi di mana kita entry? So saya rasa di atas, tapi yang penting apa yang pasti price akan masuk dalam range dan price membuat penurunan. Jadi untuk price masuk dalam range itu dari kamu jalan kamu letak mana. Jadi sudah masuk range, lepas sudah masuk base, jadi tinggal kita entry aja lah. So di sini kita boleh letak sell limit Sell limit di sini. Oke, dan kita tengok lagi sampai di mana. So kita boleh ambil TP kita sampai di sini aja. So kita tidak perlu banyak-banyak. Oke, so TP kita sampai di sini aja. 180 pips, oke. TP kita di sini aja. Jadi untuk kita punya stop loss kita expect yang shadow ini supply zone yang sebelumnya, oke. Supply zone yang sebelumnya itu selalunya supply zone yang sangat kuat, oke. Jadi kalau kamu mau follow saya analisis nih, kamu boleh timing juga, boleh filter juga. Apa yang patut kamu buat. Jangan close selagi belum kena stop loss. Oke, so kita teruskan dengan Eurocat nih. Kita tengok dulu. So Eurocat nih dia price mau naik, price mau mantul sudah. Tapi sebelum itu kita kena expect juga price mana tahu price mau masuk di sini. Kita kena ready juga untuk sell limit, buy limit di sini. Buy limit di sini. Kita kena ready juga buy limit di sini. Tapi sebelum itu kita tengok chart sekarang nih. Oke, so kita nampak sudah. Jadi apa yang pasti kita expect price akan buat penurunan lah. Penurunan di sini ya. Di ujung nih. Siapa kita delete nih. So kita ada swap zone di sini, price sudah sampai kan. So kita boleh instant untuk di sinilah kita boleh sell limit di area demand zone. Sell limit di sini. Dan kita expect price akan membuat penurunan. Oke, sampai di sinilah kita harap-harap lah. Jadi ini untuk Eurocat, kamu boleh cut profit sendiri ya. Boleh cut profit sendiri. Oke, sebab kita punya TP terlalu jauh sebanyak 290 pips. Jadi kalau kamu mau cut profit, kamu boleh expect yang price sampai di sini. Oke, tempat lain bertembung nih kan ke sini. So kita delete. So ini TP pertama kita lah. Tapi kalau bearish candlestick menurun sebiji-sebiji, jadi so itu kemungkinan price akan mengambil kita punya left shoulder lah ataupun quasi model level. Oke. Dan di sini TP kita yang seterusnya, oke. So apa yang pasti untuk minggu depan kita fokus kepada sell limit di sini dan di mana stop loss kita. Kita tengok sampai berapa pips di sini. Oke, 64. So di mana stop loss kita? Oke, so kita ada secret key level di sini sebanyak 40 pips dan ini SL kita lah. Tapi ini confirm tidak melanggar lah. Sebab price sudah membuat penurunan. Price coba membuat penurunan di sini ya. Oke, nampakkah? Jadi kita sudah habis. Sudah habis kita punya analisis sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8P lagi. So minggu ini pun saya buat analisis 8P dan minggu hadapan juga saya buat 8P. Jadi saya harap kamu boleh follow
follow saya punya analisis dengan filter sendiri, load sendiri, dan yang paling penting saya sarankan, kamu ingat saya sarankan selagi kita punya entry ataupun setup belum kena stop loss, kita stay true. Walaupun kita profit, kita stay true. Kita bertahan sehingga sampai di take profit. Oke? Jadi untuk bertahan, kita kena letak lot yang sederhana besar. Oke, so sampai di sini saja weekly analysis kita untuk minggu hadapan. Nanti kita akan jumpa lagi di pelajaran-pelajaran tentang forex di minggu hadapan. Dan salam sejahtera semua, dan sampai di sini saja video untuk kali ini. Saya Bob Rompuvan. Bye bye.